Halo WB Champs, kita akan bahas IPO yang ada di bulan November awal nih, yaitu PT Perayaan Jaya Hidup Baru TBK atau nanti kodenya PJHB. Nah, kita langsung aja kita bedah ya, kita ulas apa sih yang bikin PJHB ini menarik gitu ya. Oke, langsung to the point aja. Kita akan bahas struktur permodalan, kita akan bahas juga company profile, tujuan IPO sendiri, dividen kebijakannya, financial highlight, dan sampai ke kesimpulan. Nah, jadi pertama ini adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang angkatan laut ya, pelabuhan dalam negeri untuk barang berupa alat berat dan kontainer. Jadi sebenarnya lebih ke perkapalan nanti. Ya, di Samarinda, Kalimantan, kantor pusatnya. Jadwal penawaran umumnya seperti ini ya. Masa offering ya di YB bisa pesan di masa offering di 30 Oktober sampai 3 November 2025 dan ada waran seri satu yang nanti bersamaan ya mulainya dan berakhirnya di 4 Mei 2026 di 4 November 2026 sorry ya. Nah, itu nanti biasa waran bisa ditebusnya setelah 6 bulan setelah IPO. Ya, jadi nanti bisa ikut di 30 Oktober sampai 3 November ya. Listingnya di sekitar tanggal 5 November. Jadi rencananya ya strukturnya akan meng-IPO-kan 480 juta lembar saham atau 25% dari modal ditempatkan dan di-store penuh. Nilai nominal 50 perak dengan harga book building di kisaran 310 sampai 330. Nanti setelah ketemu akan jadi harga di masa offering. IPO sebanyak-banyaknya sekitar 158,4 miliar. Ya, dengan ada waran ya, warannya sekitar 240 juta lembar atau 16,67% dengan nilai exercise di 330. Total ya uangan bisa terkumpul dana sekitar 79,2 miliar apabila di exercise semua. Ya, kemungkinan besar akan ada di papan pengembangan dengan sektor di transportation dan logistik. Underwriter-nya adalah PO, Piralmas Investindo Sekuritas. Nah, ini strukturnya ya, setelah IPO masyarakat 25% dan setelah ada waran nanti akan terdelusi masyarakat di 22% dan 11%-nya berupa di waran seri satu. Company profile ya ini tadi sekilas ya perusahaannya berdiri di Kalimantan di bidang transportasi logistik, terutama di bidang perkapalan ya, pelayaran laut. Ya ini websitenya ya pelayaranjayahidupbaru.com di Samarinda ya. Angkut-angkut berat seperti minyak dan gas ya di dump truck, eskavator, wheel loader, bulldozer, dan alat berat lainnya untuk pabrik dan pembangkit tenaga listrik dan segala macamnya. Kita akan bahas lebih lanjut di sisi company profile ya. Di sini ada beberapa ukuran kapal, terutama di perkapalannya. Ada tahun pembuatan kapasitas ya kurang lebih cukup cukup besar ya kapal-kapal besar. Seperti ini gambar-gambarnya nih teman-teman. Ya, saya ambil dari prospektus ada beberapa contoh-contoh perkapalan yang dimiliki oleh emiten. Ya, ini anggur bisnisnya ya. Ada pelabuhan muat, bongkar, pengiriman dan seperti logistik biasa gitu ya. Nah, ini pelanggan-pelanggannya, strukturnya dan komposisinya ya, kapasitas terpakai dan segala macamnya. So far saya lihat so far so good ya, cukup bagus ya. Ini seluruh pemilikannya Universitas Beneficial Ownernya adalah Pak Heru Gozari yang berikut juga pengurus ya. Jadi ini susunannya sepertinya family business ya kalau kita lihat secara sekilas strukturnya. Ya, ini ada hubungan kekeluargaan juga di dalam sini. Nah, ini Pak Heronya Gosari sebagai komisaris utama dan direkturnya adalah Bu Gosyobi ya. Ini ada key personnya. Oke. Tujuan penggunaan dana kurang lebih 60% beri kapal baru, peningkatan kapasitas armada, 30% buat modal kerja, dan 10% untuk sistem digitalisasi. Jadi kapal baru ya dibagi tiga kapal ya. Ada 3 unit kapal baru gitu ya. Nah, itu sekilas untuk tujuan penggunaan dana. Jadi untuk ekspansi usaha ya. Nah, dividennya pun nanti akan dibagikan sebanyak-banyaknya 30% mulai tahun buku 2025. Jadi nggak terlalu lama ya. 2025 kalau untung akan dapat bagian sebanyak-banyaknya 30% tentu ditentukan oleh RUPS. Laporan keuangan so far so good. Aku lihat ya. Bisa kita lihat per April 2025 total aset 164 miliar ya meningkat dari 2024. Terutama cukup bagus ya. Di sini ada peningkatan cukup besar ya dari 89 miliar ke 164 miliar. Itu terutama di sisi aset tetap ya. Mungkin kapal-kapal ya di biasa tetap gitu ya. Nah, untuk equity sendiri ada di 159 miliar. Nah, laba rugi pun juga cukup lumayan ya. Kita bisa lihat di sini terus meningkat ya. Di 2024 terutama ini terus meningkat ya. Walaupun tidak diaudit, tapi cukup bagus 30 April ya. Bisa sampai 7,5 miliar ya. Untuk laba yang di sebelum efek penyesuaian laba merging entities ya. Jadi ya cukup bagus di sini ya sebelum penyesuaian. Nah, 2025 5,8 miliar masih so far so good.
Oke. Nah, rasio keuangan pun cukup sehat ya, debt to equity rasio juga cukup aman. Jadi ini cukup perusahaan yang dibilang secara rasio dan keuangan cukup bagus ya, gitu. Oke, nih saya bikin kesimpulan dari yang sebelum ada waran dan sudah ada waran ya, karena jumlah saham beredarnya berbeda. Ya, secara valuasi termasuk rendah ya, PLS sekitar 6 sampai 7 kali, PBV 3 sampai 4 kali. Jadi termasuk under value dengan PBV moderat buat saya. Ya, saya kesimpulan ngetak geografis Indonesia yang merupakan kepulauan membuat kebutuhan logistik sangat tinggi. Jadi di mana udah ada Kalimantan Timur mungkin ada proyek IKN dan hilirisasi batu bara atau nikel bisa meningkatkan demand. Jadi cukup bagus untuk si emiten. Pertumbuhan pelabuhan laut bisa jadi katalis. Prospek masih besar, struktur keuangan solid tanpa utang besar, nanti kapan keuangan cukup sehat, valuasi relatif rendah atau moderat. Cuman ya resikonya bisnisnya ada sensitif terhadap cuaca atau permintaan sektor tambang. Plus minusnya itu kalau lebih di kesimpulan kita, jangan lupa jika mau order IPO di YB Sekuritas, bisa aja nih ada tutorialnya di YouTube ya teman-teman, cara pendaftaran dan pembeliannya lewat website www.istripipo.co.id. Dan jangan lupa di YB cut off time-nya paling lambat jam 6 pagi hari terakhir offering. Jangan sampai kelewatan, langsung order di YB Sekuritas. Sampai ketemu lagi di tutorial bedah IPO berikutnya.